Bang, ini kemunculan SJW ini adalah ekses dari representasi politik. Enggak, itu salah pertanyaan Anda. Anda lupa kan? Kita mau bahas apa? Judul, Bos. Judul, nah, ya. ini biar aman ini. Anda jangan langsung mengarahkan. Yang urut ya, yang urut ya. Judulnya udah benar apa belum? menurut Bang Hasan sendiri tepat gak sih Bang kalau kita jadikan dua kutub sekarang ini? Ada politik partai ya sebagai dua-duanya sebagai penyalur aspirasi tadi kata Mas Erwin. Satu lagi politik SJW. SJW ini ya bahasa jakselnya dari civil society lah misalnya. Maksud gua juga itu tadi. Ya Bang, Bang. Ya kalau civil society itu dalam banyak hal pasti akan berseberangan dengan pemerintah, ya, terutama kemudian juga dengan partai politik yang sedang dalam pemerintahan. Itu sebagian besar mereka pasti akan berseberangan. Tapi partai yang sedang memiliki posisi sebagai oposan itu mungkin irisannya dengan civil society akan jadi besar. Dengan SJW ini mungkin akan saling tektokan. Oh ya benar nih gitu, saling mendukung lah, saling mengiyakan atau saling membesarkan dengan partai politik yang sedang lagi dalam posisi sebagai oposan. Ini lebih kepada soal posisi tempat berdiri aja. Kalau orang yang lagi di luar pemerintahan tentu merecoki yang sedang dalam pemerintahan. Jadi partai politik pun nggak selalu berseberangan dengan SJW. Partai politik yang sedang berada di luar pemerintahan akan lebih sering kepentingannya bersamaan atau statementnya bersamaan dengan jadi maksud Abang misalnya gimana coba dipakai sama partai yang bisa saling menunggangi bisa, saling menghidupkan, saling membesarkan juga bisa dalam konteks lagi sama-sama berada di luar kekuasaan. Ketika nanti partai ini yang lagi sama-sama ini kemudian masuk ke dalam, dia mungkin gantian dijinjirin oleh SJW juga. Jadi karena posisi bisa partai politik berseberangan dengan SJW. Kalau yang di dalam pemerintahan tuh sebagian besar tentu akan berseberangan. Tapi yang di luar menurut saya. Tapi berarti defaultnya anti pemerintah nih SJW ini menurut Bang Hasan? Bukan anti pemerintah menurut saya, macam-macam juga gini. Susahnya kalau SJW dibandingkan partai politik. Partai politik itu bermacam-macam orangnya, tingkahnya macam-macam, tapi mereka punya kesepakatan dalam soal prinsip. Bahwa bernegara ini melalui institusi, ya kan? Aspirasi politik harus ada pelembagaannya, harus ada penyalurannya, perebutan kekuasaan melalui proses politik. Itu semua orang politik sepakat, mau yang di dalam pemerintah, mau di luar pemerintah itu sepakat. Tapi kalau SJW ini spektrumnya luas banget. Ada yang mulai dari hanya mengkritik pemerintah, kayak Ferry ini. Dia tetap percaya pemerintahan ini dibutuhkan ada, partai politik butuh ada, dia mengkritik. Tapi ada spektrum yang di ujung lagi, dia sama negara nggak percaya, sama pemerintah nggak percaya, pokoknya bubar itu aja. Partai politik apalagi, ada juga. Spektrumnya kan luas. Mereka tuh juga nggak sepakat. Mau cara hidup bagaimana tuh belum sepakat. Politikus itu walaupun aneh-aneh, tapi cara hidupnya udah sepakat. Sesama politikus. Iya, sama politikus. Cara hidupnya kita harus bernegara dengan seperti ini. Kalau SJW itu belum sepakat, sama mereka juga belum sepakat. Jadi, jadi SJW ini belum lembaga gitu ya Bang ya? Bukan, ada yang hanya mengkritik pemerintah, bagian salahnya dia kritik. Sisanya sudah, kita terima ini sebagai sebuah proses menwujudkan tertib sosial. Negara, partai politik, institusi, dan segala macam itu bagian dari proses kita menjaga sebuah tertib sosial. Ada yang nggak percaya tertib sosial itu dibangun oleh pelembagaan kayak negara. Negara ini harusnya bubar aja gitu. Nggak ada partai politik, tentara, polisi, segala macam itu bubar aja gitu. Nah, ini nggak sama. Nah, soal approval rating menurut saya, ini nggak akan jauh-jauh beda approval rating partai politik, DPR dengan SJW nggak akan jauh beda. Nggak akan jauh beda. Gitu. Kalau misalnya disurvei, nggak akan jauh bedanya gimana nih Bang? Iya misalnya begini, seberapa setuju Anda dengan, misalnya bukan, seberapa baik Anda menilai kinerja partai politik? Ya mungkin 50% lebih sedikit gitu ya. DPR juga begitu, karena kan orangnya banyak, tingkahnya juga macam-macam, nggak bisa dipersonifikasi ke satu orang. Jadi ada satu orang aja yang bikin kacau itu sudah kacau image satu lembaga, satu partai. Sebenarnya SJW juga begitu. Ada satu SJW aja yang bikin kacau, semua SJW kacau juga jadinya, image-nya gitu. Jadi approval rating SJW juga menurut saya kalau disurvei nggak lebih baik daripada DPR dan. Oh jadi SJW ini juga meskipun independen, itu akan lebih baik. Dalam persepsi publik ini dianggap kolektif kolegial gitu Bang? Iya dianggap satu barisan. Dalam satu barisan. Padahal spektrumnya. Sama kayak Parpol dan DPR juga di approval ratingnya kata Bang Hasan. Nggak akan beda jauh. Iya. Nggak, tapi sebelum ke Daveri nih ya, gue pakai istilah nih supaya lu lebih nyaman kan. Tapi satu lagi nih, ini penempatan begini ini agak
mengurangi tensi debat. Kenapa? Karena ikatan kampung halaman tuh biasanya mengurangi friksi ideologi. Politik identitas ya. Beyond ideologi kan. Iya. Bang Hasan, tapi sebelum ke Bang Ferry dan Mas Dandi gitu ya, apa namanya, melihat fenomena SJW ini sebenarnya gimana sih Bang? SJW ini tentu saja ini kan bahasa Jaksel yang Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju gitu, tapi paling tidak itu yang pemahaman yang secara publik kita sepakati bersama lah untuk menggambarkan Biar gampang aja. aktivis sosial ya, Biar yang gampang ramai di aja. sosial Ya, media. kalau dulu Menurut kan- Bang Hasan gimana? Apalagi kalau di negara otoritarian itu kan muncul sebagai bentuk kontrol publik. Dia nggak ada kontrol lain, maksudnya partai politik segala macam nggak bisa diharapkan di sana. Jadi munculnya civil society. Tapi makin ke sini ketika negara sudah mulai terbuka, SJW itu mengalami makna pejoratif lah. Jadi digeser maknanya jadi orang yang mau benar sendiri aja. Jadi dia aja yang benar, orang lain salah semua buat dia gitu. Jadi kalau ada yang salah, bukan salahnya dia bukan salahnya yang mau dia perbaiki, tapi tolak barangnya. Cancel. Iya, misalnya mau bikin pabrik semen di sini, ya gitu. Dia bukan pelanggaran itunya harus diperbaiki, tapi tolak pabrik semennya. Mau ada bikin tambang di sini, bukan persoalan-persoalannya yang dia kritisi, tapi tolak tambangnya. Nah kalau semua main tolak-tolak itu, dia lupa HP dia itu kan hasil bobol-bobol perut bumi juga, kan bukan dari kulit kayu dan kulit pisang. Itu kan hasil bobol-bobol perut bumi juga, mungkin di Indonesia dibobolnya, mungkin di Malaysia gitu. Itu kan dari tambang juga gitu. Kacamata yang dia pakai kan hasil bobol-bobol perut bumi juga. Gitu. Oh jadi bukan masalahnya. aktivis-aktivis ini juga mendapatkan Benefit. hipotesanya nih Bang. Iya kan, jadi bukan masalahnya akhirnya dikritik, tapi pokoknya tolak aja, tolak habis. Gitu. Kita nggak mau ada tambang di sini, kita nggak mau ada kebun di sini, kita nggak mau. Sementara dia makan gorengan juga. Kebunnya nggak mau, terus gorengannya datang dari langit gitu kan, juga aneh gitu. Jadi menurut saya hari ini makin jadi maknanya makin jadi pejoratif ketika misalnya saluran-saluran politik yang terlembaga, yang lebih formal itu sebenarnya sudah mulai bekerja. Gitu. Anda lihat institusi atau lembaga-lembaga formal yang itu sudah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja. Oke, Menurut saya menarik nih. relatif Jadi baik. yang di sisi lain ini kalau kata Mas Edwin tadi ada mampet ini, ya mampetnya dikit-dikit udah mulai tergerus lah, sehingga ya alternatifnya jadi nggak terlalu diperlukan gitu. Nah, Daveri gimana Daveri? Melihat judul dulu nih, memang bener nggak layak nggak kalau kita kelompokkan jadi dua spektrum ini? Atau menurut Anda sebenarnya salah nih Budi sama Ari ini ngaco Kita aja juga pro pemerintah kok gitu. Iya. Iya kan? Kata Daveri. Ya kan tugas Budi dan Ari mencari masalah. Ampun dah. Jadi ya untuk sebuah bahan diskusi tidak ada soal. Cuman saya mau menjelaskan dulu. Tadi Budi kan menyinggung sebenarnya. Itu Ferry Gua Amsari kok bisa ngomentarin segala hal. Nah, sebenarnya kajiannya juga dalam konstitusi itu semua ada. Bahkan konstitusi kita itu agak lebih hebat ya. Kalau di Amerika nggak ada kata partai politik itu. Di konstitusi kita 6 kata partai politik. Bahkan jomblo pun dilindungi undang-undang dasar. Jadi perlu diketahui oleh Budi. Kalau Khusus dibaca ya, pasal gua tersangka 28D ini, itu, Bud, Ya, ya, itu Bang. bisa jadi alat kekuasaan tersendiri untuk para jomblo. Itu dilindungi konstitusi Bang? Dilindungi Kalau gitu konstitusi. tolonglah, jangan diamandemen Mbak Lulu konstitusi kita, biarkanlah jomblo ini dilindungi dengan Nah, konstitusi yang ada. Dalam perspektif teman-teman yang bergerak di isu demokrasi, dengan apapun label yang saya pikir pelabelan itu ya biasa saja, bisa politik, bisa non politik, ya oke saja. Tapi teman-teman yang bergerak di isu demokrasi, sepanjang pengetahuan saya, dari beberapa penelitiannya tidak ada satupun yang menolak soal partai politik. Baik itu penelitian ICW, Perludem, Pusat Studi Konstitusi sendiri, bahkan dalam telaahnya mengatakan memang demokrasi kita membutuhkan partai politik. Cuman partai politik yang seperti apa ini pentingnya. Nah kalau kemudian teman-teman memberi masukan kepada partai politik yang sebaiknya seperti apa yang konstitusi inginkan, lalu dianggap sebagai yang kata Bung Hasan tadi sebagai orang mau benar sendiri, ya enggak apa-apa juga, biasa saja. Karena memang itulah kitohnya ya, saling berbeda tapi untuk menemukan sesuatu yang menurut saya bermakna untuk Republik ya. Nah misalnya di penelitian kami menemukan tingkat kepercayaan terhadap partai politik di Indonesia itu lumayan baik dibandingkan Eropa, kata Marcin Walecki ya. Di Eropa itu di bawah angka 11%, di kita di atas 16%.
Jadi kata Marcin katanya, di Eropa itu, terutama Eropa Timur, orang lebih baik percaya ada kehidupan di Mars dibandingkan percaya kepada partai politik. Jadi Itu saking jadi dogma. Saking Ya, frustasinya jadi dogma. orang sama Dogma. partai politik Itu ya bang. Pak Hasan paham betul soal perspektif itu. Kita jauh lebih baik, termasuk teman-teman. Misalnya kami menyarankan ada 5 hal yang perlu diperbaiki di partai politik. Supaya jadi partai, kalau kita saat ini partai politik, ini kalau Bung Hasan jujur-jujur, dia pasti tahu bahwa partai politik itu saat ini di Indonesia bukanlah partai politik. Namanya saja partai politik. Ini adalah perusahaan keluarga. Iya kan? Boleh kita buktikan untuk itu. Misalnya satu, kita memastikan kalau ini partai politik, ketua umum partai harusnya ada periodiknya. Ini tidak ada. Bahkan ada yang sudah hampir ya 27 tahun jadi ketua umum partai. Mana ada di Tapi dunia. LSM juga ada yang gitu, 20 tahun jadi itu direktur LSM juga itu ada. yang dikritik oleh Hasan itu memang ada yang merasa LSM itu perusahaannya dia. Iya, ada juga. Sama saja. Tapi banyak kok teman-teman yang baik dalam kinerja LSM dan itu sudah diakui oleh Hasan tadi. Dan faktanya bisa dilihat bagaimana garis keturunan menguasai partai politik kita. Kita juga mempertanyakan kalau memang ini partai politik, bagaimana mekanisme penentuan kandidasi tidak berdasarkan partai politik yang baik. Pokoknya asal dekat. Nah, ada peristilan tuh, Bud. Apa bang? Istilahnya perda. Ya. Pertalian dakwah. Kalau dia sesama kader dakwah tertentu, ya, organisasi mahasiswa tertentu, itu mudah tuh di partai. Ketua umumnya kader yang sama. Oh kanda-kanda dan dinda-dinda. Saya enggak sebut itu. Abang-abang dan adik-adik lah misalnya gitu ya. Terus ada perda pertalian darah. Kalau dia anak presiden misalnya, baru masuk partai bisa menjadi calon wali kota. Genealogi. Itu tidak akan pernah terjadi di partai yang demokratis dimanapun. Pertalian daerah. Asal dia orang Minang, ketua umum partainya, Ari itu bisa berhasil tuh. Wah. Apalagi orang Jawa. Belum, belum ada dah. Ini lagi upaya kita nih. Tiga. Yang keempat, perda itu pertalian dana. Nggak peduli dia punya relasi daerah, dakwah, ya, darah. Begitu ada dananya, baru masuk partai, bisa jadi calon. Jadi banyak hal yang kita coba lihat ya, perlu dibenahi di partai politik. Dan rata-rata teman-teman seperti Perludem, ICW serius untuk itu. Bahkan katakanlah ya, membahas bersama partai bagaimana partai bisa terbangun dengan baik. Nah kalau kemudian teman-teman ini dianggap sebagai orang yang merecoki partai, ya enggak ada soal juga. Karena memang tujuannya mau membenahi partai. Nah, kita mengkritik partai, tersumbatnya representasi keinginan publik kepada representatifnya, itu ya karena memang sistem tidak terbangun dengan benar. Saya 100% Pak Hasan paham betul soal isu ini. Ya. Diklaim. Jadi ya saya 100 karena dia turun di lapangan. Kalau saya mungkin bisa paham 80 karena teori dan diskusi saja dengan teman-teman partai. Kalau dia orang lapangan, dia tahu kurenahnya bahasa Melayu, bahasa Minangnya ya. Isu apa Orang tidak? partai, kurenah itu tingkah laku orang partai itu. Dia tahu persis dari akar-akarnya itu seperti apa masalah. Nah kalau kemudian SJW dianggap merecoki itu, saya pikir ya tidak tepat juga. SJW mencoba, tentu tidak semua SJW ya. Makanya ada gium begini, Bud. Apa? Madison yang mengatakan katanya. James Madison. Madison. Kalau seluruh manusia ini adalah malaikat, kita tidak perlu pemerintah, tidak perlu partai politik, tidak butuh lembaga-lembaga negara. Semua bisa tertib sendiri. Kalau pemerintah itu malaikat, begitu ya, kita tidak perlu lembaga pengawas, tidak perlu SJW dan segala macamnya, karena sudah semua tertib. Nah, kebutuhan interaksi antar manusia saling melengkapi. Jadi tidak perlu juga kemudian dibangun ya bahwa SJW ini punya kepentingan untuk merecoki kemapanan politik yang sudah berjalan.
Apakah ada SJW yang menyimpang? Ya namanya juga manusia. Apakah ada lembaga survei yang tidak menyimpang? Ada kan? Jadi sama persis lah kehidupannya gitu. Coba kasih dulu Bang Hasan deh komentar dulu. Gimana Bang? Tanya dulu dong. Iya, komentari. Enggak, makanya kalian ngundang orang sekampung itu sebenarnya irisan Rendangnya pemikirannya sudah banyak. sama. Dia rendang Berarti sama betul Pak Ji. nih. Bang Hasan tahu 100%. Ya, gue udah bertiga tadi udah. Mas Erwin, saya sebelah Mas Erwin deh kalau gitu. Ini Minang-Minang nih satu. Gimana Aku Bang? boleh nanya nggak, Bu? Boleh dong. Silakan. Tadi soal kepercayaan terhadap partai 16% ya, itu Di dianggap atas 16%. di atas 60%, lebih baik dari Eropa. Tapi di sisi lain kemudian ternyata di partai itu seperti yang Bang Ferry ceritakan tadi, ada perda tuh tadi seperti itu. Itu bagaimana kepercayaan terhadap partai bisa membaik sementara kondisinya seperti itu gitu? Ya, ini benturan kesannya, tapi ini bicara soal kesadaran publik juga Mas Erwin. Publik kita tidak sepenuhnya sadar tugas partai. Bahkan orang partai sendiri tidak sadar pola kepartaian yang baik itu seperti apa. Hasil penelitian kita, rata-rata orang internal partai ingin berubah, tapi tidak berani mengatakan perubahan. Nah, Kenapa? Karena ada sistem besok pagi bisa diganti. Yang berani itu SJW ini. Ini- Ya kan? Ini ada cerita soal makhluk paling seksi di dunia menurut lagunya sendiri, Mulan Jamila. Apa itu? Mulan Jamila tidak terpilih, dia peringkat kelima. Tapi karena kuasa Pak Prabowo, berhenti itu empat-empatnya, langsung diangkat Mulan Jamilanya. Pertanyaan besarnya, kalau begini sistem politik kita dan kepemiluan kita, untuk apa ada pemilu? Oke. Jadi ada problematika kesadaran di internal partai, publik luas yang perlu terus dikembangkan. Salah satu tugas teman-teman pegiat demokrasi yaitu menyadarkan akan ada masalah itu. Bang, satu lagi. Ketika Pilpres dan Pilgub kemarin itu, Jokowi yang bukan orang partai, bukan darah biru gitu ya, bisa mengalahkan ego dari ketum partai, sehingga kemudian Jokowi yang dicalonkan. Kemudian pas Pilkada juga begitu. Ada Ahok, ada Ridwan Kamil yang bukan orang darah biru partai bisa dicalonkan gitu loh. Itu seperti apa fenomena itu menjawab apa yang tadi Perda tadi? Pertama sebelum jawab lengkap, saya mau jawab singkat Mas Erwin. Ya, silakan. Karena yang lengkapnya harus ditunjuk Pak Hasan. Karena dia yang mengorbitkan Jokowi. SJW itu kepanjangannya Ketahuan itu deh. sahabat Joko Widodo. Jadi menurut saya perkembangannya adalah kebutuhan publik ketika itu. Dan itu dibaca oleh banyak orang di lingkaran Pak Jokowi. Ya. Publik membutuhkan orang baru. Yang katakanlah bagi teman-teman lembaga survei ini enak untuk dipromosikan. Dan perlu jenjang proses untuk itu dan diketahui bagaimana jenjang yang terbaik. Oke. Dan Jokowi melalui proses itu dengan berbagai katakanlah promosi ya. Apakah Jokowi sendiri sadar apa itu demokrasi dan bagaimana demokrasi harusnya bekerja? Sejauh ini Jokowi malah tidak terbukti untuk itu. Oke. Nah, nanti kita buktikan lagi apakah terbukti atau Ya. tidak terbukti, teruji atau tidak teruji ya. Tapi Mbak Lulu nih kasih komentar dulu dong. Ini parpol dari tadi juga diomongin nih kepercayaannya makin kurang sehingga ya teman-teman Lebih baik di Indonesia. lebih baik di Indonesia. Nggak pernah turun kok Tapi- parpol. Ini segitu-segitu aja nggak pernah turun. DPR yang